antara tante dan menantu. Cinta yang menguji segalanya. Di tengah kedekatan keluarga yang penuh kebahagiaan, sebuah perasaan terlarang tumbuh tanpa diduga antara Siska, seorang wanita dewasa yang mempesona, dan Rama, calon menantunya yang muda dan tampan. Ketegangan semakin meningkat saat mereka berdua tak bisa menghindari chemistry yang tak terelakkan. Sementara Rani, anak Siska, mulai mencium ada yang aneh di antara mereka. Dapatkah mereka menahan hasrat ini demi menjaga keluarga? Atau cinta yang terlarang ini akan menghancurkan segalanya? Halo, selamat datang di channel Celoteh Tante. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan penuh semangat. Di sini, kita bakal ngobrolin cerita seru, penuh drama, dan tentunya penuh kejutan yang gak bisa kalian lewatkan. Jadi, jangan lupa untuk tetap stay tune ya, karena kita akan bahas cerita yang gak kalah seru kali ini. Nah, kali ini ada cerita yang pasti bikin kalian deg-degan dan penasaran. Antara tante dan menantu, cinta yang menguji segalanya. Sebuah kisah tentang sebuah perasaan yang terlarang, penuh emosi, dan tentu saja penuh tantangan. Bagaimana kalau cinta datang di tempat yang tak seharusnya? Antara seorang tante yang mempesona dan calon menantu yang tampan. Siapa yang akan mengalahkan gairah yang semakin membara? Apakah cinta ini cukup kuat untuk bertahan? Atau justru akan menghancurkan semuanya? Semoga setiap kisah yang kita ceritakan bisa memberikan inspirasi dan hiburan buat kalian semua. Semoga juga, kalian bisa selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, guys, untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung like, share, dan komen di bawah ya. Kami sangat menantikan pendapat kalian dan pastinya, jangan sampai ketinggalan ceritanya. Sampai jumpa di celoteh berikutnya. Dan tetap semangat. Siska Wulandari baru saja selesai merapikan rambutnya yang tergerai panjang, menatap dirinya di cermin. Usianya memang sudah 42 tahun. Tapi siapa yang bisa menebak? Kulit sawo matangnya yang selalu terawat, tubuhnya yang masih ideal, dan matanya yang tajam penuh gairah membuatnya tampak seperti wanita yang baru berusia 30-an. Terlebih, aura seksual yang dimilikinya begitu kuat dan memikat. Banyak pria yang tertarik padanya. Namun Siska lebih memilih hidup sendiri setelah perceraiannya dengan Hendra, suami yang dulu sangat ia cintai, tapi kini hanyalah bagian dari masa lalu. Saat itu, Siska sedang bersiap untuk sebuah acara keluarga. Rani, anak perempuannya, akan mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan pertunangan dengan Rama, pria muda yang sudah lama dikenalnya. Hatinya berdebar. Bukan karena pertunangan anaknya, tapi karena Rama. Mungkin itu terasa aneh, bahkan menjijikkan bagi sebagian orang, tapi perasaan yang tumbuh dalam dirinya tak bisa dibendung. Ia sadar, Rama, yang kini berusia 28 tahun, adalah calon menantunya, namun perasaan itu datang dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Rama adalah pria muda yang menarik, dengan tubuh atletis dan wajah tampan. Ia selalu terlihat sopan, penuh hormat, tapi ada sesuatu di balik tatapannya yang selalu menenangkan Siska. Setiap kali mereka bertemu, terutama di depan Rani, Siska merasa ada semacam tarik-menarik yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang menariknya pada Rama, lebih dari sekadar hubungan calon menantu dengan ibu mertua. Itu adalah dorongan yang kuat, tak bisa dihindari. Begitu banyak perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Rasa ingin tahu, kecemasan, dan tentu saja, keinginan yang tak bisa ia sembunyikan. Di pesta itu, suasana terasa hangat. Semua orang tertawa, berbincang, dan menikmati malam. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang hanya bisa dilihat Siska, dan itu adalah Rama. Ia duduk di pojok ruangan, dengan secangkir kopi di tangannya, tampak tak terlalu tertarik dengan obrolan ringan. Mata mereka bertemu sesaat, dan seakan dunia terhenti. Ada ketegangan di udara yang hanya mereka berdua yang bisa merasakannya.
Siska, boleh bicara sebentar? Suara Rama menggema pelan di telinga Siska saat ia mendekat. Siska menatap Rama, dan seolah-olah tahu apa yang akan datang. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mengangguk dan membiarkan Rama menariknya keluar ruangan, ke halaman belakang rumah yang sepi. Begitu mereka berdiri di bawah sinar rembulan, Siska merasa suasana berubah begitu intens. Hanya ada mereka berdua, dan perasaan yang sudah terpendam lama mulai terungkap. "Maaf jika ini terdengar aneh, Tante," kata Rama dengan suara yang agak ragu, tapi juga penuh keyakinan. "Tapi ada hal yang ingin saya katakan. Saya merasa ada sesuatu di antara kita. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Setiap kali saya melihat Tante, saya merasa ada ketertarikan yang kuat." Siska terdiam. Lidahnya terasa keluh. Namun hatinya berpacu cepat. Ia ingin berbicara, menjelaskan bahwa perasaan itu juga ada dalam dirinya. Tapi ia takut. Takut kalau perasaan itu hanya akan menghancurkan segalanya. Dia adalah calon menantunya, dan dia adalah ibunya Rani. Mereka terjebak dalam dunia yang penuh aturan sosial. Namun saat itu, semuanya seolah memudar. Siska tidak bisa menahan diri lagi. "Saya juga merasakannya, Rama," kata Siska dengan suara bergetar. "Tapi kita tidak bisa seperti ini. Kamu tahu, kita tidak bisa." Kata-katanya terhenti, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Rama memandangnya dengan mata penuh hasrat, lalu dengan lembut mendekatkan tubuhnya pada Siska. "Tapi, Tante, kenapa kita harus menahan diri? Jika ini adalah perasaan yang nyata, bukankah kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja?" Siska merasa tubuhnya merespon kata-kata itu. Detak jantungnya semakin cepat. Tangan Rama yang hangat menyentuh lembut bahunya. Dan untuk sesaat, dunia di sekeliling mereka menghilang. Semua aturan dan norma terasa jauh. Seperti angin yang membawa mereka ke dunia yang berbeda. Tanpa sadar, bibir mereka hampir bersentuhan. "Rama," Siska berbisik. Suaranya serak. Ia tahu ini salah. Dan di saat yang sama, ia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melawan perasaan yang membara ini. Namun, mereka tak sempat melanjutkan. Suara tawa dari dalam rumah menyadarkan mereka dari keterlarutan itu. Mereka terpisah seketika, seperti dua orang yang baru sadar dari mimpi buruk yang indah. Mereka berdiri terdiam beberapa saat, saling menatap dengan perasaan campur aduk yang tak bisa diungkapkan. Kita tidak bisa seperti ini," kata Siska akhirnya, berusaha mengatur napasnya yang kacau. Rama menunduk, tetapi matanya masih penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Saya tahu, Tante. Tapi ini, rasanya sudah lebih dari sekadar perasaan biasa." Siska menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini tidak boleh terjadi. Tetapi kenyataan bahwa perasaan mereka begitu nyata, begitu kuat, tak bisa ia hindari. Di luar sana, hidup mereka berjalan dengan normal. Namun dalam hati mereka, dunia itu telah berubah selamanya. Pada malam itu, perasaan yang terlarang ini baru saja dimulai. Dan tantangan besar pun dimulai bersama dengan keinginan yang tak bisa mereka kendalikan. Beberapa hari setelah pertemuan di halaman belakang, Siska tidak bisa menghapus ingatan tentang Rama. Meskipun ia berusaha untuk berpura-pura seperti biasa, perasaannya terus terbayang dalam setiap detik pikirannya. Ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan, sebuah sensasi yang mulai menguasai dirinya, sebuah dorongan yang membara, yang bahkan tak bisa ia tutupi dengan kata-kata. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berusaha mengabaikannya, mencoba menenangkan hati yang tak bisa tenang. Tapi, setiap kali berhadapan dengan Rama, perasaan itu datang kembali, lebih kuat dan lebih mengganggu. Suatu malam, setelah beberapa hari berlalu, mereka bertemu lagi di rumah keluarga, di tempat yang sama. Rani dan suaminya, Hendra, juga ada, dan suasana penuh kebahagiaan menyelimuti ruangan itu. Namun, bagi Siska, seolah-olah waktu berhenti begitu ia melihat Rama di ujung ruangan. Pria itu tampak lebih tampan dari sebelumnya, dengan pakaian yang pas di tubuh atletisnya. Dan mata mereka bertemu lagi,
Dan kali ini, tidak ada lagi kata-kata yang bisa menjelaskan apa yang dirasakan. Rama berjalan mendekat, seolah tahu apa yang terjadi, meskipun mereka tidak pernah berbicara tentang kejadian itu lagi. Dia menghampiri Siska dengan langkah yang pasti, dan meskipun di tengah keramaian, ada ketegangan yang terbangun di antara mereka, seperti arus listrik yang menempel di kulit. "Siska, bisakah kita bicara sebentar?" kata Rama. Suaranya dalam dan bergetar sedikit. Siska merasakan hawa panas yang menyelimuti tubuhnya. Tubuh yang hampir tidak bisa menahan dorongan yang tiba-tiba muncul. Dengan hati yang berdegup kencang, Siska berdiri, mencoba terlihat tenang meski tubuhnya sudah penuh dengan kecemasan dan keinginan. Tanpa banyak kata, mereka berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi, di luar pandangan orang-orang. Ketegangan di antara mereka semakin besar, dan Siska bisa merasakan napas Rama yang semakin dekat di telinganya. Ada sensasi yang membangkitkan gairah dalam dirinya yang seolah-olah sudah lama hilang. "Ada yang harus kita bicarakan," kata Rama, suaranya serak. Kali ini, tidak ada lagi ragu di dalam suaranya. Dia memandang Siska dengan mata penuh hasrat yang tak bisa ditutupi. Siska menelan ludahnya. Mulutnya terasa kering. "Rama." Dia mencoba berbicara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Hatinya berdegup kencang, seolah tahu apa yang akan terjadi. "Tante," Rama memanggilnya. Langkahnya semakin dekat. "Saya tidak bisa menahan perasaan saya lebih lama lagi. Perasaan yang saya rasakan untuk Tante bukan hanya sekadar hormat atau perhatian. Ini lebih dari itu. Ini adalah hasrat yang ingin saya rasakan." Siska menarik napas panjang, mencoba mengendalikan tubuhnya yang gemetar. "Rama, kita tidak bisa seperti ini," katanya, meskipun hatinya berteriak sebaliknya. Namun, Rama tidak menunggu jawabannya. Dia mendekat dengan cepat, membatasi jarak di antara mereka. Tangannya dengan lembut mengangkat dagu Siska, membuatnya menatap matanya. Mata mereka saling terkunci, penuh dengan gairah yang tak bisa lagi disembunyikan. Dalam beberapa detik, bibir mereka hampir bersentuhan. Mata Siska terpejam, tubuhnya merasakan setiap detak jantung yang semakin cepat, setiap aliran darah yang berpacu penuh gejolak. Siska merasa dirinya kehilangan kendali. Ketika bibir mereka akhirnya bertemu, perasaan itu meledak. Ciuman pertama mereka adalah sebuah letusan gairah yang tidak bisa dibendung. Lidah Rama dengan lembut menyentuh bibir Siska, dan dengan cepat keduanya tenggelam dalam ciuman yang penuh hasrat. Ciuman itu penuh dengan keinginan yang sudah lama terpendam. Tangan Siska, yang semula ingin menahan, akhirnya beralih dan merangkul leher Rama, menariknya lebih dalam. Tangan Rama menjelajahi punggung Siska, menekan tubuh mereka lebih dekat. Hanya keduanya yang ada di dunia ini, hanya suara napas mereka yang terdengar. Setiap sentuhan, setiap ciuman, mengukir keinginan yang semakin kuat, semakin sulit untuk dihindari. Siska merasa hatinya berdegup kencang, dan meskipun ada rasa bersalah yang menggelayuti dirinya, ia tidak bisa menahan dorongan fisik yang membara. "Rama," bisiknya, suaranya serak, hampir tidak bisa dikenali. "Kita tidak bisa melakukan ini. Tapi kenapa aku tidak bisa berhenti?" Rama menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Tubuhnya semakin mendekat. "Saya juga tidak tahu, Tante," jawabnya. Suaranya semakin dalam. "Tapi ini nyata, dan kita tidak bisa menahan perasaan ini lebih lama lagi." Tanpa kata-kata lebih lanjut, mereka kembali terjerat dalam ciuman yang lebih mendalam. Setiap gerakan tubuh mereka adalah bentuk dari keinginan yang tidak bisa lagi mereka sembunyikan. Dunia luar menjadi samar, hanya ada mereka berdua, terjebak dalam gairah yang begitu kuat dan membara. Di saat yang sama, Siska tahu ini salah, namun tubuhnya tidak mau mendengarkan. Semua yang ada hanyalah perasaan yang tak terkontrol. Namun, tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di dekat mereka, dan suara orang-orang yang mulai mencari mereka menyadarkan keduanya. Dalam detik itu, mereka terpisah, terengah-engah, dengan napas yang masih memburu. Rama menatap Siska dengan penuh keinginan yang tidak bisa lagi disembunyikan, sementara Siska merasakan tubuhnya gemetar. Mereka tahu,
Tidak ada yang bisa membalikan waktu sekarang. Cinta terlarang ini sudah dimulai, dan tak ada yang bisa menghalangi mereka lagi. Siska menunduk, berusaha meredakan ketegangan yang ada di dalam dirinya. Rama, kita harus berhenti, katanya dengan suara gemetar. Tetapi dia tahu, kata-kata itu tidak akan pernah bisa menghapus perasaan yang sekarang sudah terlanjur membara. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti neraka bagi Siska. Setiap kali bertemu Rama, ia merasa seperti api yang membakar dirinya dari dalam. Ada rasa bersalah, tentu saja, yang menggelayuti hatinya. Ia adalah ibu dari calon istrinya, dan apa yang telah terjadi antara mereka jelas merupakan hal yang tak bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi, perasaan yang terus mengguncang hatinya membuatnya bingung. Keinginan yang terpendam selama bertahun-tahun kini tak bisa lagi ia kendalikan. Siska berusaha untuk tetap tenang, berusaha menutup rapat-rapat perasaannya, namun itu terasa mustahil. Setiap kali ia melihat Rama, tubuhnya merespon, jantungnya berdebar kencang, dan nalurinya seakan mengatakan bahwa apa yang terjadi di antara mereka adalah takdir yang tak bisa ditolak. Ciuman mereka yang pertama kali, panas, penuh gairah, terus berputar di benaknya, menyisakan bekas yang mendalam. Bahkan saat dia mencoba tidur, bayangan wajah Rama, tatapan penuh hasratnya, terus mengganggu pikiran Siska. Siska merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang tak tertahankan, sementara di sisi lain, dorongan untuk terus dekat dengan Rama semakin menguat. Dia mencoba berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba untuk melihat logika, untuk merasionalisasi apa yang telah terjadi, tetapi itu terasa mustahil. Apa yang mereka rasakan satu sama lain adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar nafsu sesaat. Itu adalah sesuatu yang dalam, yang tak bisa mereka abaikan. Suatu malam, saat Siska sedang berada di rumah sendirian, sebuah pesan muncul di ponselnya. Pesan itu datang dari Rama. Hanya satu kalimat. Saya tidak bisa berhenti memikirkan tante. Siska menatap pesan itu dengan napas yang tertahan. Tubuhnya mulai terasa panas, dan meskipun ia tahu ini salah, hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa Rama merasakannya juga. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Keinginan itu begitu kuat, begitu mendalam, dan sepertinya tak bisa dihentikan. Dalam detik-detik kebimbangan itu, akhirnya Siska membalas pesan itu dengan satu kata. Saya juga. Malam itu, Rama datang. Ia mengetuk pintu dengan lembut, dan begitu Siska membuka pintu, mereka hanya saling menatap dalam diam, seolah dunia di luar sana tidak ada lagi. Tanpa kata-kata, Rama langsung mendekat, menatap Siska dengan mata yang penuh dengan hasrat yang tak bisa dibendung. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Siska, meskipun suaranya sudah mulai gemetar. Namun, Rama hanya menggelengkan kepala. Saya tidak bisa menahan perasaan saya, Tante. Jawabnya dengan penuh keyakinan, suaranya bergetar, dan dia meraih Siska dengan lembut, menariknya lebih dekat. Siska merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan gejolak yang tak terkontrol. Tangan Rama menyentuh pipinya, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu lagi. Kali ini lebih mendalam, lebih mendesak. Ciuman itu membawa mereka ke dalam dunia yang hanya milik mereka berdua. Tubuh Siska merespons dengan cara yang tak pernah ia duga. Tubuhnya terasa panas, menggeliat penuh keinginan, seolah-olah semua perasaan yang selama ini ia pendam keluar begitu saja. Rama meremas tubuhnya, menariknya lebih erat. Siska merasakan tangan Rama menjelajah tubuhnya, mencium lehernya dengan lembut, menghisap kulitnya yang hangat. Setiap ciuman, setiap sentuhan, semakin membuat Siska terbuai. Ia tahu ini salah, ia tahu ini bisa menghancurkan segala sesuatu, tetapi pada saat itu, rasanya ia tidak peduli. Keinginan untuk merasakan lebih banyak dari sentuhan Rama lebih besar dari rasa bersalahnya. Tante, bisik Rama, suaranya serak. Saya ingin lebih dari sekadar ciuman ini. Siska mengangkat wajahnya dan menatap Rama dengan tatapan yang penuh hasrat. Ia merasa tubuhnya semakin tak terkendali. Dengan tangan gemetar, ia mulai membuka kancing baju Rama, merasakan otot-otot tubuhnya yang keras dan hangat di bawah jari-jarinya.
Tidak ada lagi kata-kata, hanya sentuhan yang mendalam, hanya rasa yang menyelimuti mereka berdua. Rama mulai menanggalkan pakaian Siska, tangannya dengan lembut menyentuh kulitnya, menyusuri setiap lekuk tubuhnya yang mempesona. Siska menutup matanya, merasakan setiap sentuhan, setiap gerakan tubuh Rama yang semakin mendekat, semakin dalam. Dalam pikiran Siska, hanya ada satu hal yang ia inginkan, membiarkan dirinya tenggelam dalam gairah yang begitu kuat dan mendalam. Dengan cepat, tubuh mereka saling menempel, dan Siska merasa dunia luar semakin menghilang. Semua yang ada hanyalah perasaan yang membara di antara mereka. Mereka terjebak dalam pusaran hasrat yang tak bisa dihentikan. Seakan dunia itu hanya milik mereka berdua. Siska merasa dirinya tak bisa lagi berpura-pura. Ia sudah terlalu jauh masuk dalam perasaan ini, dan kini, ia hanya bisa mengikuti alurnya. Ketika Rama akhirnya membimbingnya lebih dalam, Siska merasakan sensasi yang luar biasa. Semua perasaan yang pernah ia pendam selama ini meledak begitu saja. Ia terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat, merasakan kenikmatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah jalan yang berbahaya. Namun pada saat itu, ia hanya bisa merasakan kenikmatan yang begitu mendalam. Setelah beberapa lama, mereka terhenti, terengah-engah. Tubuh mereka masih saling berpelukan erat. Mata mereka saling bertemu, penuh dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Perasaan yang campur aduk, antara gairah, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi satu hal yang pasti, perasaan itu tidak bisa dihentikan. Apa yang telah dimulai di antara mereka, kini menjadi sesuatu yang tak bisa mereka lari dari kenyataan. Siska tahu, mereka sudah melewati batas yang tidak bisa kembali. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam labirin yang tak bisa keluar. Siska tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah sebuah kebetulan atau perasaan sesaat. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Hanya ada dorongan yang tak terkontrol dan hasrat yang terus membakar dirinya. Setiap kali bertemu dengan Rama, tubuhnya akan bergetar, pikirannya menjadi kabur, dan satu-satunya yang ada hanyalah perasaan yang terlanjur tumbuh di dalam hati mereka berdua. Cinta itu, atau mungkin lebih tepatnya gairah, kini menguasai setiap pikiran dan perasaan mereka. Namun, meskipun hasrat itu semakin besar, Siska tahu bahwa mereka berada di ambang kehancuran. Tidak hanya akan merusak hubungannya dengan Rani, tetapi juga merusak reputasi mereka di mata masyarakat. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sebuah api yang bisa meluluhkan semuanya dalam sekejap. Setiap detik, setiap pertemuan, membuat Siska semakin merasa terjebak dalam jebakan yang dia sendiri buat. Namun, di tengah-tengah semua perasaan yang menguasainya, Siska tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Suatu malam, setelah minggu yang penuh dengan ketegangan, Siska duduk sendiri di ruang tamunya, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Seperti biasa, rasa bersalah menyelimuti hatinya, tetapi tidak bisa diabaikan. Dorongan untuk merasakan Rama semakin menguat. Tidak lama setelah itu, ponselnya berdering. Pesan dari Rama muncul di layar. "Saya merindukanmu." Pesan itu hanya sesederhana itu, namun cukup untuk membuat Siska terguncang. Rasa rindu yang terpendam sejak terakhir kali bertemu muncul kembali. Dan meskipun hatinya memberontak, tubuhnya merespon dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Tanpa berpikir panjang, Siska membalas, "Saya juga merindukanmu." Pesan itu adalah awal dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat, Rama mengetuk pintu rumahnya. Hanya dalam hitungan detik, Siska membuka pintu, dan tanpa berkata apa-apa, mereka saling berhadapan dengan tatapan penuh gairah. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada alasan atau pembenaran yang perlu dijelaskan. Mereka hanya tahu bahwa perasaan ini sudah lebih dari sekadar sebuah kesalahan. Rama memasuki rumah dengan langkah tegas, seolah-olah tahu apa yang dia inginkan, dan kali ini, tidak ada lagi penahanan. Dalam sekejap, mereka berada di dalam kamar tidur Siska, dan tanpa kata-kata, Rama menariknya ke dalam pelukan yang penuh dengan keinginan. Ciuman mereka kali ini lebih dalam, lebih mendesak, seperti mereka sudah saling menunggu untuk melepaskan semua yang ada di dalam hati mereka.
Siska merasa tubuhnya dibakar oleh sentuhan Rama. Tubuhnya, yang sebelumnya hanya dipenuhi dengan rasa bersalah, kini hanya dipenuhi dengan kebutuhan dan hasrat yang luar biasa. Setiap ciuman, setiap sentuhan, seperti membakar batas terakhir dari kendali diri. Tangan Siska menggenggam tubuh Rama, merasakan otot-otot yang kekar, yang semakin membuatnya merasa ingin lebih. Tidak ada lagi penyesalan dalam diri Siska, hanya ada keinginan untuk merasa lebih. Di saat itu, semua yang dia inginkan adalah lebih banyak sentuhan, lebih banyak kedekatan. Rama tahu persis bagaimana membuatnya semakin tenggelam dalam gairah yang tak terkontrol. "Tante," bisik Rama dengan suara serak. "Saya tidak bisa berhenti. Saya ingin kamu, lebih dari apapun." Siska mengangkat wajahnya dan menatap Rama dengan mata yang penuh hasrat. Ia merasakan dirinya terjebak dalam pusaran emosi dan hasrat yang menggelora. Setiap kali Rama menyentuhnya, tubuhnya semakin lemah, semakin tidak berdaya. Tangan Rama mulai menjelajahi tubuhnya dengan cara yang tidak bisa lagi ia tahan. Ia merasa setiap sentuhan menyalakan api yang telah lama ia sembunyikan. Dengan satu gerakan cepat, Rama mengangkat tubuh Siska dan meletakkannya di atas ranjang. Siska terbaring di sana. Tubuhnya dipenuhi dengan keinginan yang sudah tidak bisa ia pendam lagi. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia membiarkan Rama melanjutkan apa yang sudah dimulai, meskipun ia tahu betul bahwa ini adalah jalan menuju kehancuran. Rama terus mengeksplorasi tubuh Siska. Setiap sentuhan, setiap ciuman, semakin membuat mereka tenggelam dalam dunia yang hanya mereka berdua yang pahami. Siska merasa tubuhnya meledak dengan keinginan. Tak ada lagi rasa bersalah. Hanya ada kenikmatan yang begitu besar. Ia merasakan tubuh Rama yang semakin mendekat, semakin mendalam, seolah-olah ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka lebih dari sekadar fisik. Siska membiarkan dirinya tenggelam dalam momen itu, merasakan setiap detik yang berharga. Tangan Rama menjelajahi tubuhnya, merasakan setiap lekuk tubuhnya yang begitu mempesona. Siska tak bisa menghindari kenyataan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah pengorbanan. Ia tahu ini bisa mengubah segalanya, tetapi pada saat itu, ia merasa tak ada yang lebih penting selain perasaan ini. Rama akhirnya mendekat lebih dalam, dan Siska merasakan sensasi yang luar biasa. Mereka berdua terhanyut dalam gejolak hasrat yang begitu kuat. Tidak ada lagi penahanan, hanya ada kedekatan dan kenikmatan yang terus mengalir antara mereka. Mereka menjadi satu dalam keinginan yang tak terbendung. Dalam dunia yang tak memiliki aturan selain perasaan yang saling membara. Setelah beberapa lama, mereka terhenti, terengah-engah, dan masih terbaring di ranjang dengan napas yang terengah-engah. Mereka saling menatap, dan dalam tatapan itu, Siska tahu bahwa perasaan mereka sudah berada di luar kendali. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi di antara mereka. Mereka telah melewati batas, dan dunia di luar sana hanya tinggal kenangan. Semua yang ada sekarang adalah mereka berdua, terjebak dalam rasa yang saling membakar. Setelah momen yang penuh hasrat itu, ada keheningan yang memeluk mereka berdua. Siska terbaring di samping Rama. Tubuh mereka masih terhubung dengan kenyataan yang sulit diterima. Semua yang telah terjadi terasa seperti mimpi buruk yang menggoda, sekaligus kenyataan yang tak bisa dihindari. Siska merasakan tubuhnya yang kelelahan, namun hatinya berdegup kencang, penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rama menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya, seolah mencoba membaca setiap pikiran di dalam kepala Siska. "Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi, Siska," bisiknya dengan suara serak. "Ini bukan sekadar permainan. Saya ingin lebih dari ini. Saya ingin kita melangkah lebih jauh." Siska menundukkan kepalanya. Napasnya mulai stabil meskipun tubuhnya masih gemetar. "Kita tidak bisa melanjutkan ini, Rama," katanya pelan, tetapi dengan ketegasan yang hampir tak bisa dipahami. "Kamu tahu ini salah, kan?" Namun, Rama tidak menjawab segera. Dia hanya menggeser tubuhnya mendekat, mengambil tangan Siska dan memeluknya. "Saya tahu," jawabnya. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. "Tapi perasaan ini sudah lebih dari sekadar salah, Siska. Ini lebih kuat dari yang kita kira. Dan saya tak bisa lari dari perasaan ini."
Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara napas yang terdengar, penuh dengan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Siska menutup matanya, mencoba mencari kedamaian dalam pikirannya. Namun kenangan akan ciuman mereka yang begitu mendalam, sentuhan yang penuh gairah, terus mengganggu setiap jengkal pemikirannya. Ia tahu bahwa mereka berada di titik tanpa kembali. Tempat di mana mereka sudah terlalu jauh terjerumus untuk bisa berhenti. Namun, dalam hati kecilnya, Siska merasa terperangkap. Ia tahu apa yang akan terjadi jika mereka terus melanjutkan ini. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka untuk benar-benar terjerumus dalam dunia terlarang ini adalah rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya, Rani. Bagaimana mungkin ia bisa mempertahankan ikatan keluarga jika hubungan yang ia jalin dengan Rama berlanjut lebih jauh lagi? Kata-kata itu terhenti di bibir Siska. Sesuatu dalam dirinya memberi peringatan keras. Mencoba menyadarkan dirinya akan konsekuensi yang akan datang. Namun, tubuhnya, yang sudah terbuai dalam kenikmatan yang tak tertahankan, terus merespon setiap sentuhan Rama, menginginkan lebih. Rama, bisik Siska, dengan suara yang lebih lemah kali ini. Jangan membuat ini lebih buruk. Rama menatapnya dalam-dalam. Jari-jarinya menyentuh lembut wajah Siska, mengalirkan ketenangan meskipun di dalam hatinya ia tahu ini adalah awal dari pertempuran besar dalam hidup mereka berdua. Saya tahu ini tidak mudah, Siska. Tapi saya ingin kamu tahu, saya tidak akan mundur. Saya sudah terlalu jauh terjatuh dalam perasaan ini. Siska menatap mata Rama, dan untuk sesaat, ia melihat ketulusan yang tak terbantahkan. Perasaan yang kini mengikat mereka berdua bukan sekadar nafsu, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, meskipun mereka tahu itu tak seharusnya ada di sana. Mereka terjebak dalam situasi yang rumit. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang tak terhapuskan, tetapi di sisi lain, mereka berdua saling membutuhkan lebih dari sekadar kedekatan fisik. Malam itu, setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, Siska akhirnya mengalah. Ia merasa cemas, namun tidak bisa menahan diri. Mungkin ini adalah bagian dari takdir mereka yang sudah tertulis, jalan yang tak bisa mereka hindari. Dengan hati yang berdebar, ia mengangkat tubuhnya untuk mendekati Rama. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka kembali terjerat dalam ciuman yang penuh gairah. Kali ini, ciuman mereka bukan hanya sekadar pembebasan fisik, tetapi juga pengakuan akan perasaan yang telah tumbuh di antara mereka. Siska merasakan tubuh Rama semakin dekat, semakin kuat, seolah-olah segala keraguan yang ada menghilang begitu saja. Mereka hanyut dalam dunia yang hanya milik mereka. Dalam sekejap, baju Siska terlepas, diikuti oleh pakaian Rama. Mereka berdua terbaring di atas ranjang. Tubuh mereka saling bertautan dalam perasaan yang lebih besar dari sekadar keinginan. Di bawah sinar lampu yang temaram, setiap gerakan mereka mengungkapkan betapa besar dorongan yang mereka rasakan, dorongan yang semakin sulit dihentikan. Rama menggenggam tubuh Siska dengan lembut, namun penuh dengan keinginan yang begitu mendalam. Ia mengecup bibir Siska sekali lagi. Kali ini lebih intens, lebih lama. Siska membalasnya. Tubuhnya merespon setiap sentuhan, setiap kecupan yang diberikan Rama. Mereka berdua tenggelam dalam gelombang perasaan yang begitu kuat. Dan meskipun ada rasa bersalah yang melingkupi mereka, tak ada yang bisa menghentikan dorongan itu. Siska, dengan tubuh yang mulai lelah namun dipenuhi dengan keinginan, tak bisa lagi menahan diri. Dia membiarkan dirinya sepenuhnya tenggelam dalam hubungan ini, meskipun ia tahu bahwa langkah mereka mungkin akan mengubah segalanya. Di puncak pertemuan mereka malam itu, Siska merasa dirinya seolah terlepas dari dunia yang biasa ia kenal. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan, hanya ada perasaan yang sangat kuat, sangat nyata, dan sangat membara. Mereka saling memberi, saling memenuhi kebutuhan yang semakin tak terpuaskan. Namun, meskipun momen itu terasa penuh kenikmatan, Siska tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Semua yang terjadi malam ini hanya memperdalam perasaan mereka, membuat mereka semakin terperangkap dalam hasrat yang tidak bisa mereka kontrol. Dunia mereka telah berubah selamanya. Pagi datang dengan keheningan yang menyesakkan. Siska terbangun dengan tubuh yang kelelahan, namun pikirannya masih penuh dengan gejolak perasaan yang tak bisa ia kendalikan.
Pagi itu, lebih dari sebelumnya, ia merasakan betapa besar konsekuensi yang mereka hadapi. Setiap detik, setiap kenangan tentang malam sebelumnya, berputar dalam benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa melanjutkan ini? Cinta yang tumbuh di antara mereka sudah lebih dari sekadar perasaan sesaat. Siska tahu bahwa ia berada di ambang kehancuran. Di luar kamar, suara tawa Rani terdengar. Siska tahu, anak perempuannya itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Rama. Siska berusaha untuk tidak menghiraukan perasaan bersalah yang semakin dalam, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa setiap langkah menuju pintu terasa semakin berat. Rani adalah segalanya bagi Siska, dan dia tak ingin menghancurkan keluarga yang telah dia bangun selama ini. Namun, di sisi lain, ada Rama. Pikirannya terus terfokus pada lelaki itu, pada perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap kali bertemu dengan Rama, ia merasa ada dorongan yang lebih besar daripada sekadar hasrat fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan yang membutakan dirinya terhadap segala hal yang benar-benar penting. Siska tahu ia harus membuat pilihan antara Rama dan Rani, antara rasa bersalah dan cinta yang tumbuh dalam dirinya. Siska berdiri di depan cermin, menatap refleksinya yang kini terasa asing. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Bagaimana ia bisa begitu terjebak dalam perasaan yang begitu kuat, begitu menguasai? Ia merasa seolah-olah dirinya terpecah dua, terperangkap antara cinta yang sebenarnya dan kewajiban yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Kemudian, ponselnya berdering. Pesan dari Rama muncul di layar. Siska, kita harus berbicara. Pesan singkat itu cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, Siska membalas pesan itu dengan satu kalimat. Aku akan datang. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, jauh dari pandangan orang lain. Matahari yang mulai terbenam di kejauhan memberi suasana yang suram. Ketika Siska tiba, Rama sudah ada di sana, duduk di pojok dengan ekspresi yang serius. Ketika mata mereka bertemu, Siska bisa melihat betapa penuh perasaan Rama, sama seperti yang ia rasakan. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang besar, sebuah pertanyaan besar yang tak bisa mereka hindari. Siska, kita tidak bisa terus seperti ini, kata Rama dengan suara rendah, hampir seperti sebuah peringatan. Saya tahu kita berdua tahu apa yang kita rasakan, tapi apakah kita siap untuk menghancurkan segalanya? Siska menunduk, menekan napas yang terasa sesak di dadanya. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Aku mencintaimu, Rama, tapi ini terlalu besar untuk diabaikan. Rani, dia tidak tahu apa-apa tentang kita. Rama mengangguk perlahan, mengerti bahwa Siska berada di tengah dilema yang sangat besar. Saya tahu. Saya juga berpikir tentang dia. Tapi saya tidak bisa terus menekan perasaan ini. Siska, saya ingin bersamamu. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Siska merasakan berat di hatinya. Setiap kali ia mendekatkan dirinya pada Rama, ia semakin jauh dari apa yang seharusnya ia pertahankan. Apakah mungkin ada jalan keluar dari situasi ini? Apakah perasaan mereka cukup kuat untuk melawan segalanya, termasuk keluarga dan masyarakat yang mungkin akan menghancurkan mereka? Rani akan hancur jika dia tahu, kata Siska dengan suara gemetar. Aku tidak bisa melukai anakku. Dia adalah hidupku. Rama. Siska merasa air matanya mulai menggenang, tetapi ia berusaha keras untuk tidak menangis. Ini adalah momen yang menentukan. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah jalan menuju kehancuran. Tetapi di sisi lain, bagaimana mungkin ia bisa melupakan perasaan yang telah tumbuh di antara mereka? Perasaan yang lebih dari sekadar nafsu, lebih dari sekadar rasa bersalah. Ini adalah cinta, meskipun cinta yang terlarang dan penuh dengan rasa sakit. Rama meraih tangan Siska, menggenggamnya dengan lembut, namun dengan keteguhan yang penuh harapan. Siska, saya mencintaimu. Kita bisa menjalani ini bersama, meskipun sulit. Saya ingin berjuang untuk kita. Namun, Siska menarik tangannya kembali, mengusap wajahnya yang basah dengan air mata. Aku juga mencintaimu, Rama, jawabnya pelan.
Tapi aku tidak bisa memilihmu tanpa menghancurkan semuanya. Kita sudah melewati batas yang tak bisa kembali. Wajah Rama tampak hancur. Jadi, ini selesai? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Siska menatap Rama dengan mata yang penuh kebingungan, tetapi juga dengan rasa sakit yang mendalam. Saya tidak tahu, Rama. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya pilih. Mungkin kita tidak bisa bersama demi kebaikan semua orang. Rama terdiam, menatap Siska dengan tatapan yang penuh kebingungan dan perasaan yang tak terungkapkan. Mereka duduk bersama dalam keheningan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah pengorbanan yang tak terhindarkan. Siska tahu bahwa apapun keputusan yang ia ambil, itu akan menghancurkan bagian dari dirinya. Namun, apa yang lebih penting, mempertahankan cinta ini atau melindungi anaknya dan keluarga yang telah ia bangun? Akhirnya, dengan suara penuh ketegasan yang menyakitkan, Siska berkata, "Aku harus kembali ke rumah, Rama. Aku harus melanjutkan hidupku. Meskipun itu berarti kita harus berpisah. Kita sudah terlalu jauh terjerumus, dan kita tidak bisa mundur lagi." Rama mengangguk. Wajahnya penuh dengan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. "Saya akan selalu mencintaimu, Siska." Dan dengan itu, mereka berpisah. Siska berjalan kembali menuju pintu keluar, merasa bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun, ia tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang paling sulit, jalan yang penuh dengan pengorbanan, dan mungkin, jalan menuju kebebasan yang akan memulihkan hidupnya. Ketika dia melangkah keluar dari kafe, matahari terbenam di horizon, dan Siska tahu bahwa hidupnya kini akan menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Keputusan yang telah ia buat akan terus menghantuinya. Tetapi ia juga tahu bahwa tak ada jalan yang benar-benar mudah ketika hati kita dipenuhi dengan cinta yang tak dapat diungkapkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional dalam kisah antara tante dan menantu, cinta yang menguji segalanya. Kita telah menyaksikan bagaimana sebuah perasaan bisa menjadi begitu kuat dan mengguncang hidup, tetapi juga mengajarkan kita tentang pengorbanan, pilihan, dan konsekuensi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang mudah atau benar, dan terkadang kita harus membuat keputusan sulit yang bisa mengubah segalanya. Dari cerita ini, kita bisa belajar tentang pentingnya kesadaran dalam setiap keputusan yang kita ambil, terutama saat melibatkan orang-orang yang kita cintai. Terkadang, kita terjebak dalam perasaan yang tak terkontrol, namun pada akhirnya, kebijaksanaan dan keberanian untuk memilih yang terbaik adalah yang akan membawa kita menuju kedamaian hati. Semoga cerita ini memberi kalian pelajaran dan mungkin juga refleksi dalam hidup masing-masing. Ingatlah, cinta memang kuat, tetapi tanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri tak kalah penting. Bagi kalian yang telah menyimak cerita ini, saya doakan semoga hidup kalian selalu dipenuhi kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Semoga kalian diberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, dan selalu dikelilingi orang-orang yang mendukung. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk subscribe channel Celoteh Tante agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen di bawah tentang pendapat kalian. Saya sangat ingin